Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko akan menyajikan presentasi terkait dengan materi yang ada di buku Dasar-Dasar Investasi edisi 9 karangan Budi and Ken yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba Mban Patria atau Salemba 4. Kali ini saya akan membahas tentang bab 18 yaitu evaluasi kinerja portofolio. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning tentang manajemen investasi yang berisikan video-video pembelajaran materi-materi yang ada di mata ajar manajemen investasi, kemudian soal dan pembahasan lengkapnya, serta persiapan atau e-tryout menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Oke, kita mulai ya. Jadi setelah kita mempelajari bab 1 sampai bab 17, bagaimana kita menentukan tujuan investasi, kemudian kita memilih efek-efek apa saja yang kita akan masukkan ke dalam sebuah portofolio yang berisikan mungkin dari efek pasar uang, kemudian saham maupun obligasi, maka portofolio tersebut kemudian akan kita setiap tahunnya misalnya, setidaknya setiap tahun itu kita akan evaluasi bagaimana kinerjanya. Nah, kinerjanya itu disesuaikan dengan risiko. Jadi kinerja disesuaikan dengan risiko. Kemudian untuk mengukur kinerja abnormal, yaitu kinerja yang di atas dari risiko yang ditanggung, maka harus mengukur kinerja yang normal. Nah, kita dapat menggunakan model indeks tunggal atau single index model yang ada di bab 7 yang menentukan bahwa imbal hasil sebuah efek itu biasanya ditentukan oleh imbal hasil di pasar. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita lihat di sini imbal hasil sebuah portofolio itu adalah dipengaruhi oleh apa yang terjadi di pasar, imbal hasil pasar, kemudian juga beta dari portofolio, ukuran sensitivitas antara imbal hasil portofolio dengan imbal hasil pasar. Kemudian ada alfa, nah ini yang tidak dipengaruhi oleh return market, dan ada standard error. Okay. Nah, oleh karena itu imbal hasil yang diharapkan dari portofolio atau expected portofolio itu adalah imbal hasil yang diharapkan dari pasar, kemudian dikalikan dengan beta portofolio ditambah alfa dari portofolio, yaitu imbal hasil yang akan tetap ada meskipun misalnya pasar imbal hasilnya sama dengan 0. Oke ya. Nah, ada berbagai model yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja portofolio. Yang pertama adalah Sharpe ratio, kemudian Trainer measures, Jensen atau Alpha Jensen measure, dan M-square. Nah, ini nanti dalam pembahasan saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan 4 model pengukuran kinerja portofolio ini. Berikut juga contoh-contohnya. Oke. Nah, di buku itu ada tabel 18.1. Nah, ini diberikan data terkait dengan portofolio P, portofolio Q, dan benchmark. Let's say benchmark ini kita asumsikan dengan indeks indeks dari pasar ya. Contohnya kita misalnya let's say indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan. Cash di sini ini adalah instrumen bebas resiko atau dia risk free rate. Nah, risk free rate. Oke. Ada average return dari masing-masing portofolio, ada average excess return, ini adalah average return dikurangi risk free. Ada standar deviasi beta, nah ini ada ukuran alpha, ada residual standard deviation, ada correlation with benchmark, ada Sharpe ratio, ada M-square, trend measure, dan information ratio. Kita masuk ke ukuran yang pertama, yaitu Sharpe ratio.
Ya, kita masuk ke Sharpe ratio dulu nih. Oke, kita lihat. Jadi Sharpe ratio adalah rasio keuntungan terhadap volatilitas. Nah, rumusnya adalah RP ini adalah return portfolio, RF ini adalah risk free rate atau tingkat suku bunga bebas risiko, dan dibagi dengan standar deviasi portofolio. Sebagaimana kita ketahui, standar deviasi itu adalah mengukur standar deviasi dari imbal hasil return portfolio. Jadi dia menghitung total risk itu yang kita ketahui adalah systematic risk, ya, systematic risk dan non systematic risk. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melihat di Sharpe ratio, dia menggunakan total risiko yang berisikan systematic risk dan non systematic risk. Meskipun kita ketahui kalau portofolio itu yang terdiversifikasi dengan baik dan sudah efisien, itu biasanya non-systematic risk-nya ini juga akan hilang. Nah, jadi RP adalah imbal hasil portofolio rata-rata, RF tingkat imbal hasil bebas resiko atau risk free rate, kemudian standar deviasi dari imbal hasil portofolio. Oke. Nah, semakin tinggi rasio Sharpe, maka semakin baik kinerja portofolionya. Ini adalah ilustrasi perhitungan rasio Sharpe yang menggunakan data dari tabel 18.1. Jadi data dari tabel 18.1 itu kita lihat ada portofolio P, ya, ada portofolio P di sini, ada portofolio Q, dan ada benchmark. Nah, ini kita anggap benchmarknya indeks pasar saham. Kemudian ada tingkat suku bunga bebas resiko dan standar deviasi. Nah, sekarang kita mencari Sharpe ratio dari portofolio P. Nah, portofolio P itu imbal hasilnya adalah 13,6% rata-ratanya. Kemudian risk free rate-nya itu adalah di sini 4%. Nah, standar deviasinya 24,1 di sini. Nah, dapat Sharpe rasionya adalah 0,398. Berikutnya kita cari yang untuk standar Sharpe ratio untuk portofolio Q. 9,5 ini adalah imbal hasil rata-rata dari portofolio Q, 4% tingkat suku bunga bebas risiko, dan standar deviasi portofolio Q adalah 18%. Berarti Sharpe ratio untuk Q adalah 0,306. Berikutnya adalah Sharpe ratio untuk benchmark atau pasar. Ini berarti imbal hasilnya 10,4% pasar. 4% ini adalah tingkat suku bunga bebas risiko dibagi dengan standar deviasi pasar 18,5% dapat 0,345. Nah, tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa semakin tinggi Sharpe ratio portofolio maka semakin baik. Kalau kita ingin berikan ranking atau peringkat di sini, yang paling tinggi Sharpe ratio adalah yang untuk portofolio P, maka dia rankingnya nomor 1. Berikutnya, pasar itu lebih tinggi daripada Q, tapi lebih rendah daripada P. Maka ini nomor 2, dan yang untuk Q ini nomor 3. Nah, jadi urutan peringkatnya adalah portofolio P, kemudian portofolio Q, dan benchmark atau indeks pasar. Oke. Yang berikutnya adalah kita menggunakan model ukuran trainer atau trainer measure. Nah, trainer measures rasio imbal hasil portofolio setelah tingkat suku bunga bebas resiko terhadap beta portofolio. Nah, ini kalau tadi di Sharpe ratio kita menggunakan standar deviasi dari imbal hasil portofolio. Nah, sebagaimana kita ketahui, standar deviasi itu adalah ukuran total resiko. Sedangkan trainer itu bukan terhadap total resiko, tapi terhadap beta portofolio. Jadi, hanya dibandingkan dengan systematic risk. Nah, karena dengan ukuran trainer itu, portofolio sudah efisien, sudah terdiversifikasi dengan baik, dan resiko non-sistematiknya sudah hilang. Maka rumusnya trainer measures adalah return portfolio dikurangi risk free, ini sama, tapi pembaginya bukan
total risk tapi resiko sistematik beta. Nah, ini beda antara Sharpe ratio dengan dengan trainer ya. Jadi kalau trainer dia membaginya adalah beta. Sedangkan Sharpe ratio dia membaginya dengan total risk atau standar deviasi imbal hasil portofolio. Oke, nah ini sama bedanya di beta portofolio. Kemudian seperti dengan Sharpe ratio, semakin tinggi nilai ukuran trainer, maka kinerjanya semakin bagus. Oke. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan dari menggunakan ukuran trainer atau trainer measures. Nah, datanya dapat dari tabel 18.1, cuma sekarang yang kita masukkan adalah beta, bukan standar deviasi portofolio. Nah, berarti ukuran trainer untuk portofolio P, kalau kita lihat 13,6 sekali lagi, ini adalah imbal hasil rata-rata portofolio P, 4%-nya ini adalah, bukan yang ini, tapi yang ini, 4%-nya ini adalah tingkat suku bunga bebas resiko, sedangkan 1,25-nya sekarang adalah ini beta dari portofolio P. Kita dapatkan trainernya 7,68. Oke. Kemudian untuk portofolio Q berarti 9,5 imbal hasil rata-rata dikurangi 4%, tingkat suku bunga bebas resiko dibagi dengan 0,5 betanya 11. Nah, untuk pasar 10,4 dibagi 4, beta pasar adalah 1, maka dapat 6,4. Nah, tadi dijelaskan di slide sebelumnya, semakin tinggi ukuran trainer itu semakin baik. Nah, kalau kita lihat di sini, yang peringkat 1 sekarang adalah Q, peringkat 2-nya adalah P, peringkat 3-nya adalah indeks pasar. Nah, umumnya peringkat dengan menggunakan Sharpe ratio dengan trainer itu akan sama. Maksudnya, kalau P tadi dengan Sharpe ratio dia peringkat 1, maka dengan trainer pun juga peringkat 1. Nah, ternyata ini tidak sama. Ternyata dengan trainer P nomor 1, dengan Sharpe P nomor 1 portofolio P, tapi justru dengan trainer portofolio Q yang nomor 1. Nah, ini mengindikasikan mungkin ada portofolionya belum terdiversifikasi dengan baik. Nah, mana yang akan digunakan itu tergantung dari persepsi investor atas risiko. Kalau investor beranggapan bahwa risiko yang harus diperhitungkan adalah total risk karena dia mungkin sangat konservatif, maka dia menggunakan Sharpe ratio. Tapi kalau investor berpikir bahwa portofolio itu harusnya harusnya sudah terdiversifikasi dengan baik dan sudah efisien, maka resikonya hanya tinggal beta, risiko sistematik, maka dia menggunakan ukuran trainer. Oke. Nah, berikutnya ukuran yang ketiga adalah Alpha-Jensen measures atau ukuran Alpha-Jensen. Nah, ini menghitung alfa dari sebuah investasi. Oke. Nah, rumusnya adalah alfa portofolio, sebuah portofolio adalah return portfolio average imbal hasil portofolio rata-rata dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko atau risk free, dikurangi beta portofolio, dikurangi imbal hasil rata-rata pasar, dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, mengukur imbal hasil abnormal. Jadi, kalau alfanya itu lebih besar daripada 0, berarti portofolio tersebut memberikan imbal hasil abnormal, imbal hasil yang lebih tinggi daripada resiko yang ditanggungnya. Nah, jadi kalau alfanya sama dengan 1, kinerja portofolionya bagus, gitu ya. Nah, harus dilakukan, namun demikian, alfanya mungkin positif tinggi, ya, positif tinggi, tapi tetap harus dilakukan pengujian dengan secara statistik dengan menggunakan regression analysis. Nah, untuk melihat apakah alfanya signifikan atau tidak. Jadi kalau alfanya tinggi, namun dia di sini, namun dia tidak signifikan, tidak signifikan, berarti sebetulnya alfanya itu sama dengan 0 sebetulnya.
Jadi kinerjanya ya sama dengan pasar normal, kerjanya tidak mendapatkan imbal hasil abnormal. Jadi alfanya positif tapi tidak signifikan, maka sama dengan nol alfanya. Tapi kalau dia positif dan dia signifikan, berarti kinerjanya memang bagus dan ada imbal hasil yang abnormal. Nah, kalau alfanya negatif, maka kinerjanya lebih buruk sebetulnya ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung juga ilustrasi perhitungan alfa Jensen menggunakan data sekali lagi dari tabel 18.1. Nah, ini ada imbal hasil rata-rata, tingkat suku bunga bebas resiko, dan beta. Untuk portofolio P, itu berarti 13,6 ini tadi adalah imbal hasil rata-rata portofolio P, 4% ini adalah tingkat suku bunga bebas resiko, 1,25 adalah beta dari portofolio P dikali 10,4 ini adalah imbal hasil rata-rata pasar dari benchmark yang kita ambil. 4% kembali adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Maka alfanya 1,6. Nah, asumsikan kita lakukan analisis regresi dan memperoleh bahwa alfanya ini signifikan. Berarti kinerja dari portofolio V sangat bagus karena alfanya positif dan signifikan. Oke. Kemudian untuk yang Q, kalau kita lihat alfa portofolio Q ini 9,5% adalah imbal hasil rata-rata dari portofolio Q, 4% tingkat suku bunga bebas resiko dikurangi 0,5 ini beta dari portofolio Q, 10,4 tingkat imbal hasil pasar dan minus 4%. Nah, ini portofolio Q ini imbal hasilnya itu 2,30. Oke. Berikutnya kita menggunakan M-square. Nah, ini adalah selisih imbal hasil antara portofolio yang terkelola atau manage portofolio untuk dibandingkan dengan volatilitas dari indeks pasar pasif dan imbal hasil dari indeks pasar tersebut. Nah, kemudian ini M-square itu adalah return portofolio dikurangi dengan imbal hasil return portofolio imbal hasil return market, atau kita menggunakan ini standar deviasi market dikali ini adalah Sharpe ratio untuk portofolio dan ini adalah Sharpe ratio untuk market. Jadi kita harus cari dulu Sharpe ratio untuk portofolio yang kita akan hitung M-square-nya dan juga mencari dulu Sharpe ratio untuk pasar. Oke. Ini ilustrasi perhitungannya menggunakan lagi dari tabel 18.1, tapi kemudian saya tambahkan di sini ada Sharpe ratio untuk portofolio P, Sharpe ratio untuk portofolio Q, dan Sharpe ratio untuk benchmark. Nah, berarti untuk yang M2 dari portofolio P adalah ini 18,5 adalah standar deviasi dari pasar, 0,398 adalah istilahnya Sharpe ratio dari P, dan 0,345 ini adalah dari pasar. Nah, didapat 0,98 atau kalau dibulatkan berarti 1% positif. Berarti lebih baik imbal hasil dari portofolio yang dikelola dengan aktif dibandingkan dengan pasar yang kita anggap ini sebagai perwakilan dari pengelolaan portofolio secara pasif gitu ya, secara pasif. Oke. Sedangkan M-square dari portofolio Q itu adalah justru negatif karena Sharpe ratio-nya itu lebih rendah daripada Sharpe ratio Q. Berarti memang secara M-square kinerja dari portofolio P itu lebih bagus daripada portofolio Q. Jadi dari empat alat ukur kinerja portofolio ini, portofolio P lebih bagus dengan menggunakan Sharpe ratio, alpha kemudian dengan menggunakan M-square. Sedangkan trainer bagusnya di Q, trainer measure, portofolio Q di trainer measure dan alpha Jensen. Ini saya sajikan soal dan pembahasan perhitungan kinerja
Tingkat imbal hasil diharapkan untuk portofolio A adalah 13%, portofolio B 15% ya, returnnya. Kemudian beta portofolio A itu 0,8, sedangkan beta portofolio B adalah 1,3. Berikutnya, suku bunga bebas risiko saat ini adalah 7%. Nah, ini jangan lupa adalah risk free. Nah, sedangkan kemudian imbal hasil pasar 14%, ini adalah RM. Oke. Berikutnya, standar deviasi portofolio A 20%, sedangkan B 41%. Terakhir, standar deviasi pasar adalah 30%. Oke. Nah, yang diminta adalah tentukan Sharpe rasio, Trainer rasio, Alpha Jensen, dan M-square dari dua portofolio tersebut dan kita bandingkan dengan pasar. Nah, Sharpe rasio untuk A itu ini return portofolio, sekali lagi jangan lupa return portofolio. Nah, kemudian ini 7% tadi ini adalah risk free, 20% adalah imbal hasil dari portofolio A. Maka Sharpe rasio untuk A adalah 0,3. Untuk B 0,195 dan untuk pasarnya 0,233. Nah, kalau kita bandingkan A dibandingkan dengan C, ini berarti A mengungguli ya atau outperform dari dibandingkan dengan pasar. Sedangkan B itu dia lebih rendah dibandingkan dengan pasar, maka dia underperform. Nah, ini underperform, ini outperform. Nah, kemudian kalau kita berikan peringkat, berarti portofolio A ini peringkat 1, kemudian berikutnya portofolio pasar, indeks pasar itu nomor 2, sedangkan portofolio B adalah nomor 3. Oke. Berikutnya kita mencari dengan menggunakan trainer measure ya, trainer measure. Itu portofolio A ini 13 tadi return dari average portofolio A, 7% adalah risk free, 0,8 sekali lagi ini adalah beta dari portofolio A. Maka kemudian kita dapatkan portofolio A, trainer measure-nya adalah 0,075. B 0,061 dan pasar 0,070. Sekali lagi, portofolio A kalau kita bandingkan terhadap pasar, dia adalah outperform. Kinerjanya lebih unggul dibandingkan pasar. Sedangkan B ini dia underperform di bawah pasar. Nah, kalau rankingnya seperti Sharpe rasio tadi, A ini nomor 1, pasar nomor 2, B portofolio B nomor 3. Jadi konsisten dengan Sharpe rasio. Berikutnya kita masuk ke Alpha Jensen. Nah, untuk portofolio A, Alpha Jensen-nya 13 kurang 7. Ini adalah return dari portofolio A, 7%-nya adalah risk free, jangan lupa ya. Risk free 0,8 ini adalah beta dari portofolio A, 14 ini adalah return market. Nah, dapat alfanya positif 0,004. Kalau kita anggap dia positif dan signifikan, berarti ini kinerjanya portofolio A lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan pasar. Lagi-lagi dia outperform market. Kemudian portofolio B, kita lihat dia minus ya, berarti memang dia underperform oleh pasar. Sedangkan kalau Anda mau hitung, pasar itu pasti 0 Alpha Jensen-nya. Jadi sekali lagi outperform A, B underperform compare to market, dan kemudian rankingnya pun sama ya, A1 ya ini B nomor 2, pasar nomor 2, B-nya nomor 3. Nah, berarti ini kalau dilihat dari Sharpe rasio, Trainer dan Jensen itu sama. Oke. Berikutnya M-square. Nah, ini portofolio A 30%. Nah, ini adalah standar deviasi dari market ya, 0,3 ini tadi adalah
Sharpe ratio dari portofolio A 0,233 ini adalah Sharpe ratio daripada market. Maka didapat 2,01 positif ya. Sedangkan untuk portofolio B ini justru dia malah negatif M-square-nya. Nah, jadi kalau kita lihat memang portofolio A dengan menggunakan Sharpe ratio, dengan menggunakan Trainer measure, dengan menggunakan Alpha Jensen dan M-square, portofolio A ini selalu outperform market, mengungguli pasar. Sedangkan B ini konsisten dengan 4 rasio tadi dia underperform. Jadi peringkatnya itu sama mulai dari Sharpe ratio urutannya ya, dari Sharpe ratio, Trainer measure, Alpha Jensen dan M-square. Nomor 1 selalu A, 2 pasar, ketiga baru portofolio B. Oke. Nah, ini juga di Amerika kita bisa melihat peringkat dari reksadana itu kinerjanya menggunakan Morningstar Risk Adjusted Rating. Jadi perusahaan-perusahaan portofolio reksadana tersebut dikelompokkan berdasarkan definisi yang ada dari Morningstar, kemudian kinerja disesuaikan dengan resiko yang diberikan peringkat, kemudian bintang diberikan sesuai dengan tabel berikut ini. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau bintangnya 5 itu 90 sampai 100 peringkatnya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan istilah strategi market timing. Nah, ini menyesuaikan alokasi aset terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Kayak contoh di sekarang di Indonesia dan di dunia sedang mengalami resesi ekonomi, mungkin investor menjual sebagian kepemilikan sahamnya dan kemudian dia masuk ke obligasi maupun masuk ke eh, instrumen pasar uang, misalnya dia membeli surat utang pemerintah. Nah, ini dilakukan karena dia melihat bahwa dengan ekonomi yang masih memburuk ini, kinerjanya di Indonesia, kinerja perekonomian buruk di Indonesia, mungkin saham-saham akan memberikan negatif imbal hasil yang negatif, sehingga investor kemudian beralih menguangkan dari sahamnya dijual, misalnya sebagian, kemudian dia masuk ke obligasi ataupun masuk ke membeli suatu utang pemerintah jangka pendek misalnya. Nah, itu market timing. Nanti ketika diharapkan perekonomian akan membaik dan kemudian pasar saham juga akan membaik, maka investor kemudian akan menjual kembali sebagian tadi dari investasi di pasar uang maupun di obligasi dan masuk lagi kembali ke pasar. Nah, that's market timing. Cuma masalahnya, nah ini dia bergeser dari saham, instrumen pasar uang atau obligasi tergantung apa yang terjadi di pasar. Nah, berperilaku seperti opsi jika seorang punya kemampuan yang sempurna untuk meramalkan. Jadi kalau dia tahu misalnya kalau kita kembali ke bab 13 tentang ekuitas, investasi di ekuitas, ada yang disebut dengan istilah sector rotation. Jadi kalau ekonomi lagi akan menghadapi resesi, maka mungkin beli saham-saham yang dari industri-industri yang defensif, consumer goods gitu kan ya, farmasi misalnya kondisi sekarang. Tapi ketika nanti kondisi ekonomi akan membaik lagi, siklus bisnis ingat, maka kemudian mungkin saham dari yang industri defensif dikurangi, kemudian invest lagi ke saham-saham yang dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan durable goods seperti otomotif yang kemudian yang akan memberikan imbal hasil yang lebih baik kalau kondisi ekonominya bagus. Nah, cuma sedikit sekali bukti tentang kemampuan melakukan strategi market timing. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang apa yang Anda akan dapat ketika Anda berinvestasi gitu ya. Kalau Anda berinvestasi semuanya di pasar uang ya, money market instrument yang resikonya sangat rendah tapi imbal hasil juga rendah, atau Anda di saham dan Anda di perfect timing, melakukan perfect timing. Jadi kalau kita lihat misalnya let's say $1 dimiliki selama beberapa tahun, maka akan menjadi $20. Sedangkan kalau stok akan jadi 1.600 gitu ya. Sedangkan ini menjadi 36 sekian. Nah, ini mungkin udah puluhan tahun diinvestasikan. Nah, kemudian dilihat juga dari geometric average, ya, kumulatifnya 3,71, sedangkan stok lebih tinggi 9,44, perfect timing juga lebih tinggi lagi 34,54. Nah, ini dilihat biasanya high risk, high return. Nah, ini dia 3,71, resiko juga 3,54%. Dia lebih tinggi average return-nya, imbal hasilnya, stok dibandingkan dengan money market, tapi juga standar deviasi lebih tinggi. Nah,
perfect timing justru standar deviation lebih rendah daripada stok. Nah, tapi kemudian resikonya adalah melakukan market timing justru ketika misalnya tiba-tiba pasar saham lagi bagus lagi, itu investor yang telah menanamkan uangnya di obligasi maupun pasar uang, efek pasar uang, itu mungkin dia terlambat untuk balik lagi ke pasar dan memperoleh keuntungan dari pasar saham yang lagi bergairah lagi. Nah, itu kelemahan dari perfect timing adalah terlambat untuk melakukan pergeseran dari saham ke pasar uang, instrumen pasar uang, atau ke efek obligasi atau sebaliknya. Oke. Dengan demikian berakhir sudah materi yang terkait dengan bab 18 ya, mengevaluasi kinerja portofolio yang ada di buku Dasar-dasar Investasi atau Essential of Investment edisi 9 karangan Body and Kane yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Nah, jangan lupa mengunjungi perbitsalemba.com dan mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com dan cari e-learning manajemen investasi, dapatkan materi-materi pembelajaran lainnya, kemudian soal-soal yang bisa Anda kerjakan secara mandiri dan ada pembahasannya, dan kemudian juga ada persiapan menghadapi UTS dan UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.